Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Cahyo Lucianto, NIM K2318031, ingin mempresentasikan tentang pengenalan SPSS versi 25. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang dasar-dasar menggunakan SPSS, seperti menu apa saja yang ada di SPSS, beberapa menu, kemudian apa saja jendela di SPSS, dan juga bagaimana cara menginput atau mengentry data di SPSS serta menyimpan data di SPSS. Yang pertama yaitu ingin mengentry data. Sebelum melakukan entry data, sebaiknya kita mengenal dulu jendela yang ada di SPSS. Nah, apabila kita membuka SPSS, maka itu akan terdapat dua jendela. Yang pertama, yang ini adalah jendela input, dan yang kedua adalah jendela output. Ini yang output. Kemudian untuk yang input, ini terdiri dari dua jendela, yaitu data view dan variable view. Data view ini berisikan untuk data yang ingin kita masukkan. Sedangkan variable view ini berisikan tentang data yang ingin dimasukkan itu kita beri keterangan tentang variabelnya. Nah, di dalam variabel view ini ada name, berisi nama variabel, kemudian type atau jenis dari variabel yang digunakan, ini terdapat numerik dan string, kemudian width ini jumlah yang bisa disisipkan, jumlah digit atau karakter yang bisa disisipkan, kemudian desimalnya menunjukkan jumlah angka yang terdapat di belakang 0. Kemudian label ini untuk memberikan penjelasan untuk nama variabel, karena nama variabel ini memiliki beberapa ketentuan, seperti tidak boleh ada spasi, kemudian tidak boleh diawali dengan angka, dan lainnya. Nah, di bagian label ini kita bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait nama variabel. Kemudian ada value, ini berisikan seperti kita membuat perumpamaan apabila satu ini mewakili laki-laki, dua mewakili perempuan. Nah, ini biasanya digunakan untuk jenis data nominal, seperti jenis pekerjaan, misal satu itu melambangkan pekerjaan sopir, dua itu melambangkan pekerjaan guru, dan sebagainya. Atau juga bisa digunakan pada jenis variabel jenis kelamin. Apabila satu melambangkan laki-laki, dua melambangkan perempuan. Nah, label ini digunakan untuk mengefisienkan waktu ketika kita menginput data di value ini. Di sini ini kesalahan. Kolom ini untuk jarak atau lebar dari tiap-tiap variabel yang ada di data view. Kemudian measure ini jenis datanya, ada ordinal, nominal, dan juga scale. Kemudian rule ini ada input, target, void, non, partition, split. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang bagaimana kita mengentry data atau memasukkan data. Ada dua cara, yaitu yang pertama secara langsung atau manual melalui SPSS, atau yang kedua semisal kita sudah memiliki data tetapi di aplikasi lain, kita juga bisa mengimpor data tersebut ke dalam SPSS. Yang pertama yaitu yang langsung. Yang pertama kita klik menu edit, kita masukkan variabel dan klik insert variabel. Karena saya akan menggunakan 6 variabel, maka kita insert sebanyak 6 kali. Informasi saya menggunakan data berupa nilai UTS siswa SMA kelas 11. Nah, untuk yang bagian nama ini bisa kita ganti. Yang pertama ini menunjukkan variabel nomor. Tulis nomor. Untuk tipenya, karena nomor berupa angka, maka tipenya tetap numerik. Kemudian width-nya ini
Ini kita ganti ke saja desimalnya 0 karena anggap serta. Nah, ini untuk menunjukkan keterangan lebih lanjut. Saya berikan nomor peserta ujian. Kemudian bagian measure ini kita ganti skala. Yang kedua, variabel nama. Karena nama merupakan huruf atau karakter, maka tipenya ini kita ganti menjadi string. Caranya dengan klik pada titik 3 ini, klik, kemudian numeriknya kita ganti ke string. Karena nama ini memerlukan banyak huruf atau karakter, maka kita ganti semisal 50 karakter. Bitnya akan berubah menjadi 50. Tabelnya kita kasih penjelasan nama peserta ujian TS. Untuk jenisnya data nominal. Yang ketiga yaitu setelah nama ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin saya pakai seperti ini. Jadi tidak boleh dipisah. Karena jenis kelamin itu kita mau kasihkan value maka tetap numerik. Kita beri penjelasan jenis kelamin siswa. Nah, pada value ini kita dapat menjadikan atau mengkode jenis kelamin dengan klik, kemudian value ini semisal 1 itu untuk mewakili laki-laki. Nah, itu kita add. Kemudian value 2 itu mewakili perempuan. Kita add juga. Kemudian klik OK. Nah, maka kan seperti ini. Jadi nanti ketika kita menginput di data view, kita tuliskan 1, maka kan muncul laki-laki. Tulisan 2 muncul perempuan. Nah, untuk measure-nya ini termasuk data nominal. Setelah itu 456 ini berisikan nilai. Pertama, bahasa Indonesia. Ini nilai bahasa Indonesia. Datanya termasuk data skala. Yang kedua yaitu matematika. Yaitu fisika. Semuanya numerik. Ini label nilai matematika. Ini nilai fisika. Oke, datanya skala, ini sudah skala. Oke, setelah kita sudah mendefinisikan variabel-variabelnya, kita masuk ke data view untuk memasukkan nilainya. Awalnya kita masukkan data dari mahasiswa. Nah, ini kemudian di bagian gerak ini jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya antara ini laki-laki kita tuliskan 1 saja, nanti akan berubah menjadi laki-laki. Fatma, nah perempuan kita tuliskan 2, jadi perempuan. Agung laki-laki, bulan dari perempuan dan 2, terus Aisyah perempuan 2. Itu kemudian nilainya kita masukkan. Nah, kenapa ini dinilai bahasa Indonesia, MTK dan fisika dapat 0,00 karena di dalam variabel tadi di dalam desimal itu ada angka 2, jadi 2 angka di belakang 0.
Kalau sudah diinput nilainya, maka untuk entry data secara manual sudah selesai. Yang kedua yaitu entry data secara dengan cara mengimport data dari aplikasi lain. Saya pilih Microsoft Excel. Nah, caranya dengan pilih menu file, kemudian ambil import data, dan klik Excel. Kemudian login, kita cari data yang ingin kita buka. Saya mengambil data UAS, kemudian klik open. Dan akan muncul read Excel file dialog. Kita tunggu, kemudian klik OK. Akan muncul yang kedua ini. Ini merupakan cara yang kedua untuk entry data. Semisal sudah ada file yang sudah diinput, tetapi di aplikasi lain. Kemudian di variabel view-nya kita sesuaikan. Nah, untuk entry data, saya kira sudah. Kemudian lanjut ke bagaimana cara menyimpan data. Ada 3 cara. Yang pertama dengan kombinasi. Yang pertama dengan icon save, yang kedua dengan menu file, yang ketiga dengan kombinasi keyboard. Yang pertama dulu kita pakai icon save. Ini dengan cara klik icon save seperti kotak ini, dan klik, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, untuk login ini untuk memberikan lokasi mana yang akan kita gunakan sebagai penyimpanan. Kemudian file name ini untuk namanya. Nilai UTS. Kemudian yang save as type ini merupakan ekstensi file yang akan kita save. Ini terdapat SPSS statistik compress, SPSS 7.0, Excel juga ada, dan sebagainya. Setelah kita pilih, sudah, kemudian kita klik save. Yang pertama, yang kedua yaitu dengan menggunakan menu file. Klik menu file, kemudian pilih save. Nah, akan muncul kotak dialog seperti tadi. Dengan cara yang serupa kita lakukan cara menyimpan. Yang terakhir yaitu dengan menggunakan kombinasi keyboard yaitu Ctrl plus S. Dia akan muncul kotak dialog seperti ini. Ya, untuk menyimpan seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu tentang menu-menu yang ada di SPSS. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menu edit, menu data, menu analyze, menu utilities, dan menu window. Untuk menu edit, ini terdapat beberapa pilihan tools. Ada undo, redo, dan sebagainya. Saya jelaskan sedikit. Undo untuk kembali ke step sebelumnya, redo kembali ke step setelahnya, cut untuk memotong data yang dipilih, copy untuk menyalin data yang dipilih, paste untuk menempelkan data yang sudah dipilih, kemudian insert variabel seperti tadi untuk menambahkan variabel, kemudian find untuk mencari data, replace untuk mengganti, go to variabel untuk menuju ke variabel, dan menu yang lain. Kemudian menu data berhubungan dengan menyajikan data seperti ini. Validasi untuk memvalidasi data, kemudian identify duplicate case, mengidentifikasi apabila ada kasus yang sama, kemudian compare database, membandingkan data, kemudian sort variabel, itu untuk mensortir variabel, transpose untuk memindahkan dari kolom jadi baris atau sebaliknya, merge file untuk menyatukan file, split into file untuk split file untuk memisahkan file, dan pilihan yang lain. Kemudian lanjut ke menu analyze. Pada menu analyze ini digunakan untuk menganalisis data yang akan dianalisis. Seperti kita ketahui di sini terdapat banyak sekali pilihan untuk menganalisis.
seperti statistik deskripsi, membandingkan means atau compare mean, membandingkan rata-rata. Kemudian ada juga untuk uji korelasi, uji regresi. Kemudian ada lagi multiply imputation, complex sample, dan juga ada juga quality control untuk mengetahui kualitas atau mengontrol kualitas. Nah, ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada menu utility. Menu utility ini terdiri dari variabel, ini untuk mengetahui variabel apa saja yang digunakan pada SPSS yang sedang aktif. Kemudian ada lagi ini run script untuk menjalankan script, dan juga menu yang lain. Kemudian yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu menu window. Ini berkaitan dengan tampilan dari SPSS. Seperti minimize all windows untuk menutup atau untuk memperkecil. Kemudian menampilkan file yang sedang aktif atau sedang digunakan. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan banyak salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.